Halo, assalamualaikum. Genta di sini. Kumaha damang. Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Kali ini saya akan rangkum sebuah drama Korea bergenre komedi romantis berjudul Bisnis Proposal tahun 강태무라고 합니다. 2022. Serial drama yang bercerita tentang cowok kaya raya yang bernama Kang Taemo yang ngebet pakai banget menikahi cewek biasa aja yang bernama Shin Hari. Kang Taemo memiliki karakter yang tegas namun cuek terhadap wanita dan sangat gila kerja. Sedangkan Shin Hari adalah seorang wanita dari kalangan biasa namun memiliki karakter periang, suka menolong dan optimis dalam pekerjaannya. Penasaran dengan kisah romantisnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda tampan bernama Kang Taemo yang baru saja kembali ke Korea setelah sekian lamanya bekerja di Amerika. Atas keberhasilannya mengembangkan perusahaan GoFood milik kakeknya di Amerika, dia kemudian akan diangkat sebagai presiden direktur di perusahaan kakeknya. Kang Taemo memiliki seorang sekretaris bernama Cha Sung-hoon yang juga adalah temannya sejak masa remaja. Di sisi lain ada juga seorang wanita muda yang cantik bernama Shin Hari. Dia seorang pekerja keras, pintar, dan tidak kenal menyerah. Sekarang dia bekerja sebagai peneliti makanan di perusahaan makanan GoFood yang tidak lain adalah perusahaan milik Kang Taemo. Hari ini Shin Hari menghadiri acara penyambutan sekaligus pengangkatan Kang Taemo sebagai presiden direktur di perusahaannya. Kedatangan Kang Taemo sangat dinanti oleh semua staf karyawan termasuk juga Shin Hari dan rekan-rekannya karena tersiar kabar presiden barunya itu memiliki parasi yang sangat tampan. Namun semuanya harus kecewa karena yang hadir bukan Kang Taemo, melainkan sekretarisnya Cha Sung-hoon yang kemudian berpidato mewakili Kang Taemo. Sementara itu, Kang Taemo sendiri saat itu, walaupun baru saja datang dari Amerika, sudah langsung terlibat dengan pekerjaan di kantornya, dengan menemui seorang pria rekanan bisnis perusahaannya yang dicurigainya berlaku curang untuk keuntungannya sendiri, yang tidak lama kemudian setelah itu dipecatnya. Shin Hari memiliki seorang teman bernama Jin Yun So yang berasal dari keluarga kaya di Korea. Mereka bersahabat sejak masih belajar di sekolah menengah atas. Jin Yun So tahu kalau Shin Hari menyukai seorang pria bernama Lee Min Woo yang berprofesi sebagai seorang koki yang juga adalah sahabatnya sendiri. Namun Shin Hari tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu kepada Lee Min Woo karena Lee Min Woo justru berpacaran dengan wanita lain yang bernama Yura dan sekalipun sekarang hubungan mereka sedang bermasalah, Shin Hari tetap tidak mau mengungkapkan perasaannya itu. Namun demikian Shin Hari tetap mencintainya dan berharap suatu hari nanti Lee Min Woo akan menerima cintanya. Hingga di hari ini, di mana Shin Hari sedang berulang tahun, Lee Min Woo meminta Shin Hari menemuinya karena ada sesuatu yang akan disampaikannya. Shin Hari menduga Lee Min Woo akan menyatakan perasaan cintanya, sehingga dengan penuh semangat Shin Hari pergi menemuinya. Namun kenyataan tidaklah sesuai harapan, karena Lee Min Woo ternyata justru memberikan hadiah 2 tiket konser penyanyi kesukaannya dan memintanya untuk menonton konsernya bersama seorang pria. Shin Hari tentu sangat sedih menyadari kenyataan cintanya ternyata bertepuk sebelah tangan. Shin Hari tinggal bersama kedua orang tuanya dan seorang adik. Mereka menjalankan usaha kedai ayam goreng kecil-kecilan di rumahnya. Biasanya setelah pulang kerja atau di hari libur, Shin Hari suka ikut membantu orang tuanya mengelola kedai tersebut. Sekalipun memiliki paras ganteng dan banyak cewek-cewek yang meliriknya, Kang Taemo tetap melajang sampai sekarang karena Kang Taemo terlalu fokus pada pekerjaannya. Melihat sifat Kang Taemo yang sangat gila kerja itu, Kang Dagu kakeknya Kang Taemo meminta cucunya itu untuk segera menikah. Namun karena belum memiliki pasangan, kakek Dagu memintanya melakukan kencan buta dengan wanita caebol atau keluarga kaya raya yang sudah dipilihnya. Tentu saja Kang Taemo langsung menolaknya, namun kakek Dagu tidak putus asa dan terus memintanya melakukan kencan buta. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya Kang Taemo bersedia mengikuti keinginan kakeknya itu. 알고 봐. 너 죽은 친구하고 약. 알았어요. 볼게요, 선. Dan secara kebetulan, wanita yang dipilih berkencan buta dengan Kang Taemo adalah Jin Yun So, temannya Shin Hari. Sebagai wanita yang berpikiran modern, Jin Yun So tentu saja menolak perjodohan itu. Sehingga Jin Yun So meminta bantuan Shin Hari menggantikan dirinya dalam kencan buta tersebut. Awalnya si Shin Hari menolak permintaan sahabatnya itu, namun karena Jin Yun So terus memaksa dan akan membayarnya, akhirnya Shin Hari pun bersedia menggantikannya dalam kencan buta itu, tapi dengan misi menggagalkan perjodohannya. Singkat cerita, Shin Hari mendatangi tempat kencan butanya dengan dandanan menor dan pakaian seksi yang diberikan oleh Jin Yun So agar terlihat seperti orang kaya beneran.
Saat pertama kali melihat Kang Taemo, Shinhari langsung terpesona dengan ketampanan dan kewibawaannya. Namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui pria itu tidak lain adalah Kang Taemo, presiden direktur perusahaan tempatnya bekerja. Karena sudah terlanjur, Shinhari berusaha untuk bersikap tenang, lalu coba berakting layaknya wanita yang vulgar, sok pamer dan berbicara ngawur untuk membuat Kang Taemo muak kepadanya dan menggagalkan perjodohannya. 실내가 좀 덥네요. 제가 좀 몸이 뜨거운 표... Namun nampaknya Kang Taemo justru bersikap santai dan malah menyukai keterbukaan dan kejujuran Shinhari tersebut. 세상에 이런 식으로 저한테 관심 없으시면 왼쪽이 싸만다, 오른쪽이 레이지. 주택맞게 제가 별일을 다 해요, 그죠? Gagal membuat Kang Taemo muak, terpaksa Shinhari menjalankan trik terakhirnya, yaitu dengan mengajaknya untuk tidur bersama, di mana dia sangat yakin jika Kang Taemo adalah pria yang baik-baik, dia akan menolak ajakannya. Tetapi di luar dugaan, Kang Taemo malah menerima ajakannya dan langsung membawanya check-in di hotel malam itu juga. Sontak saja hal itu membuat Shinhari jadi panas dingin, bingung harus ngapain, karena maksud hati mau menjebak malah kejebak sendiri. Tidak mau terjebak lebih dalam, Shinhari memutuskan untuk segera mengakhiri kencan butanya. Melihat sikap Shinhari yang terbuka dan jujur walau sedikit aneh, tidak seperti orang kaya yang biasanya selalu jaga image atau jaim, malah membuat Kang Taemo menyukainya. Sehingga malam itu juga dia mengatakan kepada kakeknya bahwa dia akan menikahi Shinhari yang diketahuinya bernama Jin Yun-soo. Keesokan harinya Shinhari menceritakan kencan butanya dengan Kang Taemo kepada Jin Yun-soo dan memastikan kalau Kang Taemo tidak akan menghubunginya lagi karena pasti muak kepadanya. Tentu saja Jin Yun-soo senang mendengarnya, namun betapa kagetnya dia saat ayahnya memberitahukannya kalau ayahnya sudah berbicara dengan kakek Dagu dan akan segera menikahkannya dengan Kang Taemo dalam waktu dekat. Sontak Shinhari pun kaget dan bingung harus ngapain karena perannya menggantikan Jin Yun-soo kali ini malah membuatnya masuk dalam masalah yang rumit. Secara status dia adalah pegawai di perusahaan Kang Taemo. Shinhari kemudian meminta Jin Yun-soo agar segera bertemu dan berbicara jujur kepada Kang Taemo dengan tetap merahasiakan identitasnya, agar masalahnya bisa cepat selesai. Walaupun buat Shinhari masalahnya tidak akan selesai begitu saja, karena bisa saja Kang Taemo akan mengenalinya jika berpapasan dengannya saat berada di kantor. Seperti juga pagi ini, entah sedang apes atau gimana, dia justru malah masuk ke dalam lift yang sama dengan Kang Taemo. Sontak saja Shinhari memalingkan wajahnya karena tidak mau terlihat oleh Kang Taemo dan berniat gak jadi masuk lift. Namun karena kakek Dagu menyuruhnya segera masuk, terpaksa Shinhari masuk ke dalam lift. Dan akhirnya Kang Taemo jadi tahu identitasnya Shinhari gara-gara menjatuhkan kartu pengenalnya saat keluar lift. Namun untungnya foto Shinhari di kartu itu mengenakan kacamata, sehingga Kang Taemo tidak ngeh kalau dia adalah wanita yang ingin dia nikahi. Gara-gara kejadian itu, Shinhari kembali meminta Jin Yun-soo untuk segera berbicara kepada Kang Taemo. Namun Jin Yun-soo yang baru saja menemukan cintanya kepada seorang laki-laki yang tanpa sengaja dia temui di minimart yang tidak lain adalah Cha Sung-gun, tidak mau menemui Kang Taemo dan malah meminta kembali Shinhari untuk menemui Kang Taemo untuk menyatakan penolakannya menikah dengan Kang Taemo. Dan dengan terpaksa, kali ini pun Shinhari menyanggupinya. Di pertemuan yang kedua tersebut, tanpa basa-basi, Kang Taemo mencatat nomor ponsel Shinhari dan langsung mengutarakan maksudnya untuk menikahi Shinhari. Namun, Shinhari dengan tegas menolaknya dengan alasan dia tidak suka dengan pernikahan karena perjodohan, sehingga saat diminta kencan buta pun dia terpaksa melakukannya. Dan setelah itu, tanpa bicara lagi, Shinhari pergi meninggalkannya. Namun Kang Taemo mengejarnya dan tetap ngotot akan menikahi Shinhari dan memintanya melakukan kencan lagi untuk lebih mengenal karakter masing-masing. Shinhari jadi heran dengan sikap Kang Taemo yang dengan mudah meminta siapa saja menikah dengannya. Namun menurut Kang Taemo, dia tidak mau menikahi sembarang wanita dan saat ini justru dia sudah jujur memilih Shinhari sebagai wanita yang akan dia nikahi. Lagi-lagi Shinhari tetap menolaknya dan berlalu pergi begitu saja. Saat itulah justru Shinhari yang berpakaian sangat seksi malah melihat Lee Min-woo yang akan berpapasan dengannya. Tidak mau terlihat dengan pakaian seperti itu, Shinhari kemudian masuk ke dalam mobil yang dikiranya adalah taksi, tapi ternyata itu adalah mobil Kang Taemo. 그게 그러니까 참... 그러니까요?
Kang Taemo penasaran apa alasan Shin Hari tidak mau menikahinya. Shin Hari mengatakan kalau dia tidak suka semua hal tentang Kang Taemo, perkataannya yang aneh dan wajahnya yang mirip hewan Archaeopteryx. 이게 시조새입니다. 아, 진짜 닮았다. Melihat sikap Kang Taemo yang ngotot mau menikahinya, membuat Shin Hari jadi sangat khawatir dengan statusnya sebagai pegawai di perusahaan Kang Taemo, dan ketakutannya jika berpapasan dengan Kang Taemo saat berada di kantor, sehingga kembali dia meminta Jin Yun-so segera menemui Kang Taemo untuk membereskan masalahnya. Akan tetapi, Jin Yun-so malah bercerita kepada Shin Hari tentang seorang pria yang dia temui di minimart yang telah membuatnya jatuh cinta. Makanya Jin Yun-so mengajak Shin Hari makan di warung dekat minimart itu, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Keesokan harinya, Jin Yun-so mengirim pesan singkat kepada Kang Taemo untuk bertemu nanti malam dan tentu saja disambut gembira oleh Kang Taemo lalu mengirim pesan balasan dengan cepat karena mengira Jin Yun-so juga menyukainya. Sementara itu, saat berada di kantor, Shin Hari kembali bernasib sial karena harus berpapasan lagi dengan Kang Taemo yang baru saja keluar dari lift. Kali ini Shin Hari segera berbalik dan lari kabur, namun karena tidak hati-hati malah bertabrakan dan tanpa diduga, sandalnya terlempar jauh dan pas sekali mengenai wajah Kang Taemo. Sontak saja Shin Hari jadi tambah kaget dan secepatnya kabur, namun kali ini Kang Taemo tidak melepaskannya begitu saja, sehingga kejar-kejaran antara karyawan dan presidirnya pun tak terhindarkan. Dari lantai lobi sampai lantai berapa gitu, Kang Taemo terus mengejar Shin Hari. Hingga saat masuk lift, Kang Taemo berhasil menahan pintunya dengan sandal. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Shin Hari memilih pasrah terkena omelan Kang Taemo. Sebenarnya Kang Taemo hanya kesal kenapa Shin Hari malah kabur. Dengan diplomatis, Shin Hari mengatakan kalau tadi sempat sangat kaget karena melihat hidung Kang Taemo yang berdarah, sehingga refleks saja dia kabur. Mendengar alasan itu, Kang Taemo mengembalikan sandal itu kepada Shin Hari. Selanjutnya, Kang Taemo teringat dengan proposal yang dibuat Shin Hari, yang menurutnya ide tersebut cukup bagus, dan hal itu membuat Kang Taemo menyukai cara kerja Shin Hari. Shin Hari pun selamat dari omelannya. Malam harinya, Jin Yun-so bermaksud ketemu dengan Kang Taemo, namun saat berada di parkiran, dia malah ketemu dengan Cha Sung-hun. Jin Yun-so tentu sangat senang bisa bertemu Cha Sung-hun, pujaan hatinya itu, dan kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Jin Yun-so. Sontak saja identitas Jin Yun-so jadi terbongkar karena di mobil itu juga ada Kang Taemo. 당신이 강태모. Jin Yun-so berusaha menjelaskan masalahnya kepada Kang Taemo, di mana dia sebenarnya tidak suka dijodohkan, sehingga dia meminta seseorang untuk menggantikannya. Sekalipun demikian, Jin Yun-so tetap menyembunyikan identitas Shin Hari. Jin Yun-so mengatakan kepada Kang Taemo kalau wanita yang datang di kencan butanya adalah orang agensi yang dia pekerjakan untuk menggantikan dirinya. Jadi, Jin Yun-so tidak mengenalnya. Namun Kang Taemo tidak begitu saja percaya, apalagi tas yang digunakan Jin Yun-so mirip sekali dengan tas yang dipakai oleh Shin Hari. Kang Taemo tidak akan mempermasalahkan kebohongan yang telah dilakukan Jin Yun-so dengan syarat Jin Yun-so harus mempertemukannya dengan wanita yang hampir dinikahinya itu. Tidak ada pilihan lain bagi Jin Yun-so selain menuruti keinginan Kang Taemo, namun dia tidak yakin Shin Hari mau menemui Kang Taemo lagi. Terpaksa, Jin Yun-so berpura-pura mentraktir Shin Hari makan di sebuah restoran setelah sebelumnya mengajaknya pergi ke salon. Tanpa curiga sedikit pun, Shin Hari mengikutinya. Namun saat Jin Yun-so mengatakan bahwa Kang Taemo juga akan datang ke restoran itu, sontak Shin Hari jadi kaget bukan main, menyadari bahwa dia justru akan dipertemukan lagi dengan Kang Taemo. Tanpa berpikir panjang lagi, Shin Hari buru-buru ingin segera pergi dari sana sebelum Kang Taemo datang. Namun karena terburu-buru jadinya nggak fokus dan malah menjatuhkan tasnya sendiri. Saat itulah Kang Taemo datang dan mengambil kupon kedainya yang tercecer di lantai. Melihat kupon tersebut, Kang Taemo kemudian menanyakan apakah Shin Hari bekerja di kedai yang tertera di kupon itu. Terpaksa Shin Hari berbicara jujur bahwa kedai itu adalah milik ibunya. Gara-gara itulah akhirnya Kang Taemo jadi tahu alamat rumahnya Shin Hari karena di kupon itu juga tertera alamat kedainya. Kang Taemo menganggap Shin Hari sudah merugikannya. Mendengar itu, Shin Hari langsung meminta maaf dan bersedia melakukan apa saja untuk mengganti kerugiannya. Untuk itulah Kang Taemo meminta Shin Hari untuk selalu mengangkat teleponnya kapanpun, karena jika tidak, dia akan langsung mendatangi rumahnya. Namun demikian, Shin Hari tetap menyembunyikan identitasnya dan mengaku sebagai Shin Gam-hui, karena takut identitasnya sebagai karyawan di perusahaan Kang Taemo akan terbongkar.
Setelah mengetahui yang berkencan dengannya bukanlah Jin Yun-so, Kang Tae-mo langsung memberitahu kakeknya bahwa dia bermaksud membatalkan pernikahannya dan meminta kakeknya tidak lagi berbicara tentang Jin Yun-so. Tapi konsekuensinya, dia harus mengikuti keinginan kakeknya untuk melakukan kencan buta lagi dengan 10 wanita yang sudah dipilih kakeknya. Namun tak ada satupun yang memikat hatinya. 어떤 것보다 훨씬 잘생기셨어요. 키도 크시고. 그러세요? 어머, 너무 최단 기간 최다 맞선으로 기네스북에 오르. Kang Tae-mo jadi tambah pusing karena usaha kakeknya untuk menjodohkannya tidak juga berhenti. Tidak berhasil dengan ke-10 wanita itu, kakek Dagu kembali menjadwalkan kencan buta lagi dengan 10 wanita besoknya. Tidak mau terjebak dalam kencan buta lagi, Kang Tae-mo terpaksa berpura-pura sudah memiliki seorang wanita yang akan dinikahinya. Wanita itu adalah mantan pacarnya yang kembali rujuk berkat jasa Cha Sung-hun. Kali ini Kang Dagu percaya dan tidak akan menyuruhnya kencan buta lagi. Cha Sung-hun jadi bingung sendiri karena saat ini tidak ada wanita yang siap dinikahinya. Namun rupanya Kang Tae-mo sudah memikirkannya, di mana dia akan meminta Shin Hari untuk melakukan kencan pura-pura dengannya. Shin Hari yang kembali menerima panggilan telepon dari Kang Tae-mo yang memintanya bertemu jadi kaget karena mengira masalahnya sudah selesai. Saat bertemu, Kang Tae-mo langsung mengutarakan maksudnya mengajak Shin Hari kencan pura-pura di hadapan kakeknya dan mengingatkan janji Shin Hari yang bersedia melakukan apa saja sebagai tanda permintaan maafnya. Dan bahkan, dia akan membayar Shin Hari 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan Jin Yun-so. Awalnya Shin Hari menolak tawaran tersebut, namun karena Kang Tae-mo terus memaksanya bahkan datang langsung ke rumahnya, membuat Shin Hari jadi takut identitasnya terbongkar, sehingga terpaksa dia mengikuti keinginan Kang Tae-mo. 계약서 작성해봤는데 읽어봐요. 그리고 내 프로... 그냥 딴 여자 찾아보세요. 뭔데요? 얘기나 들어봅시다. Keesokan harinya, Shin Hari mempelajari surat perjanjian kencan pura-pura yang telah dibuat oleh Kang Tae-mo. Awalnya Shin Hari tidak keberatan, namun saat melihat isi perjanjian yang mengharuskannya mengganti 100 kali lipat jika melanggar perjanjian, membuatnya berniat batal menandatanganinya. Namun karena Kang Tae-mo mengancam akan menggugatnya atas perbuatan saat kencan buta, tanpa pikir panjang Shin Hari langsung menandatanganinya. Shin Hari kemudian mempelajari kontak perjanjian kencan pura-pura yang sudah dibuat oleh Kang Tae-mo itu, di mana Shin Hari diminta untuk mempelajari profil dari Kang Tae-mo sejak kecil sampai sekarang, dan tentu saja rekaan cerita dan latar belakang percintaan mereka berdua termasuk juga rekaan profil palsu Shin Hari sendiri dan keluarganya, yang sudah dibuat senatural mungkin agar Shin Hari dapat diterima oleh kakeknya, karena seminggu kemudian Shin Hari diminta untuk bertemu dengan kakeknya. Sementara itu, Jin Yun-so terpaksa harus keluar dari rumahnya karena menolak permintaan ayahnya untuk melakukan kencan buta lagi, dan tentu saja dia harus melepas semua fasilitas yang selama ini diberikan ayahnya. Jin Yun-so kemudian pindah menyewa apartemen yang kebetulan unitnya itu justru bersebelahan dengan unit apartemen milik Cha Sung-hun. Suatu ketika, Shin Hari mendapatkan kesempatan untuk merekomendasikan Lee Min-woo sahabatnya itu sebagai koki atau chef baru di perusahaan GoFood, menggantikan chef lama yang sudah resign. Namun yang jadi masalah adalah Shin Hari juga diminta untuk mempresentasikan proposalnya tentang menu makanan buatan Lee Min-woo di depan Kang Tae-mo. Padahal selama ini, dia berusaha menghindari Kang Tae-mo saat berada di kantor. Sehingga saat mempresentasikannya, Shin Hari terpaksa menggunakan masker agar identitasnya tidak terbongkar. Dan presentasinya itu nyatanya berlangsung dengan sukses. Namun sayang, di balik kesuksesannya itu justru bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Lee Min-woo yang disukai Shin Hari malah kembali rujuk dengan mantan pacarnya yaitu Yura. Tentu saja Shin Hari jadi sangat sedih menyadari kenyataan cintanya bertepuk sebelah tangan. Harapannya untuk bisa mencintai dan dicintai tiba-tiba kandas sebelum dimulai. Saat akan naik bis, tiba-tiba seseorang menabraknya sehingga ponsel dan dokumennya terjatuh. Bersamaan dengan itu, Kang Tae-mo juga meneleponnya. Saat akan mengangkat teleponnya, ponselnya malah terjatuh ke dalam got tepat setelah menekan tombol terima. Sehingga Kang Tae-mo dapat mendengar Shin Hari menangis saat itu. 무슨 일이 있길래? Di hari yang sudah direncanakan, Shin Hari dipertemukan oleh Kang Tae-mo dengan kakeknya. Dan sebelum bertemu, Kang Tae-mo menyarankan agar Shin Hari berakting seolah-olah mencintainya dengan sungguh-sungguh agar bisa lebih natural.
Saat bertemu dengan kakek Dagu, Shin Hari mencoba untuk bersikap seramah dan sebaik mungkin, berbicara rileks menjawab semua pertanyaan kakek Dagu. Bahkan dia pun harus menjawab alasan mereka rujuk kembali yang sebenarnya tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Namun untunglah Shin Hari bisa menjelaskan bahwa semuanya terjadi karena kesibukan Kang Taemo dengan pekerjaannya dan sekarang hal itu bisa mereka atasi bersama. Namun satu hal yang membuat Kang Taemo kesal adalah saat Shin Hari mengungkit ketakutannya dengan hujan. Sekalipun sangat grogi, Shin Hari nyatanya berhasil membuat kakek Dagu terkesan kepadanya. Bahkan kakek Dagu juga lanjut mengajak mereka untuk makan bakpao di luar. Dan saat makan bakpao itulah secara tak sengaja kakek Dagu melihat tiket konser pemberian Lee Min-woo yang dipegang oleh Shin Hari yang dikiranya dibeli Shin Hari untuk menonton bersama dengan Kang Taemo. Tidak mau mengganggu acara cucunya itu, Kang Dago segera menyuruh Kang Taemo pergi nonton konser bersama Shin Hari. 이놈이 이렇게 나오니까 금이 당장 출발해. 어서. Sementara itu, Jin Yun-so yang sedang beres-beres di apartemennya dikagetkan dengan binatang kecil yang bergerak-gerak di lantai alias kecoa atau cucunguk. Sontak saja Jin Yun-so langsung berlari keluar dan pas banget saat itu juga Cha Sung-hoon berada di depan pintu kamarnya. Dan tanpa berpikir panjang, Jin Yun-so langsung melompat dan memeluk Cha Sung-hoon. Jin Yun-so segera meminta bantuan Cha Sung-hoon untuk mengusir kecoa itu. Namun caranya mengusir kecoa itu loh yang parah abis. 벌레 무서워하시는구나? 아니요, 무섭다. Selesai dengan kecoanya, Cha Sung-hoon berniat pamit. Sebelum pergi, Jin Yun-so mengajaknya untuk berteman. Namun to the point, Cha Sung-hoon mengatakan kalau berteman dengannya adalah sangat sulit karena masalah saat kencan buta, di mana Cha Sung-hoon khawatir dia akan terkena masalah dengan Kang Taemo. Kembali kepada Kang Taemo yang terpaksa mengikuti keinginan kakeknya pergi nonton konser bersama Shin Hari. Saat konser berlangsung, Shin Hari sangat senang mendengar pujaannya bernyanyi sambil sesekali menatap Kang Taemo yang terdiam. Beberapa saat kemudian, Shin Hari mendapat kejutan dengan adanya permintaan lagu kesukaannya dari seseorang yang tidak lain adalah Lee Min-woo yang memintanya datang bersama seorang pria. Dan saat sang penyanyi idola menyanyikan lagu kesayangannya, Shin Hari nampak sangat terharu. Ditambah dengan perlakuan Kang Taemo yang memberikannya sapu tangan untuk menghapus air matanya. Malam itu, Shin Hari sangat terharu sekaligus senang bisa mendatangi konser itu bersama Kang Taemo yang sebenarnya akan dia datangi sendiri. Kang Taemo mencoba sedikit menyinggung perasaan Shin Hari tentang Lee Min-woo karena selama konser berlangsung nampak sekali Shin Hari sangat terkesan dengan seseorang yang telah memberikannya hadiah. Setelah itu, karena lapar, mereka pun menyempatkan untuk makan lebih dahulu. Namun tiba-tiba saja terjadi insiden yang menimpa Shin Hari, di mana sebuah bola kasti menghantam mata kirinya Shin Hari. Kang Taemo coba memberikan perhatian dengan memberikan kompres es untuk matanya yang bengkak. Melihat sikap Kang Taemo itu, Shin Hari kemudian mengusulkan agar Kang Taemo menjalin hubungan asmara yang asli daripada hubungan palsu yang mereka jalani sekarang, yang menurutnya malah banyak membuang-buang waktunya. Saat hendak pulang, Shin Hari memberikan hadiah yang dia dapat di konser kepada Kang Taemo sebagai ucapan terima kasihnya. 대신에 이거 드릴게요. Aktivitas Shin Hari di kantornya jadi sangat terganggu karena dia harus selalu menghindari Kang Taemo. Apalagi dengan memar di matanya akan sangat mudah dikenali oleh Kang Taemo. Saat uji rasa produk baru resep koki Lee Min-woo yang dia rekomendasikan juga tidak bisa dihadirinya karena Kang Taemo juga hadir di acara tersebut. Bahkan ketika Shin Hari berada di restoran Lee Min-woo untuk membahas hasil presentasi produk makanannya, kembali harus terganggu karena secara tiba-tiba Kang Taemo juga datang ke restoran Lee Min-woo sekedar untuk mencoba langsung menu makanan yang disajikan Lee Min-woo di restorannya. Dengan berbagai alasan, Shin Hari langsung pulang tanpa pamit lebih dulu kepada Lee Min-woo. Sementara itu, Kang Taemo yang masih berada di sana tiba-tiba mendengar bunyi ringtone ponsel Shin Hari saat Lee Min-woo menelponnya, di mana dia mengenalnya sebagai lagu penyanyi kesayangannya yang didengarnya di konser. Dan setelah mengetahui bahwa Lee Min-woo dan Shin Hari sudah berteman selama 7 tahun, Kang Taemo coba memancing reaksi Lee Min-woo dengan mengatakan bahwa bisa saja salah satu di antara Shin Hari dan Lee Min-woo sudah jatuh hati. Dugaan itu juga dipertegas oleh Cha Sung-hoon yang pernah mendengar gosip yang menyebutkan bahwa Shin Hari sebenarnya menyukai Lee Min-woo.
Keesokan harinya, Kang Taemo dan Cha Sung-gun menyempatkan diri untuk sarapan bersama kakeknya, hal yang jarang sekali dilakukan oleh Kang Taemo. Merasa senang bisa makan bersama cucunya itu, Kang Dagu meminta Kang Taemo untuk bisa lebih sering sarapan bersamanya, namun Kang Taemo keberatan beralasan kesibukannya. Kemudian Cha Sung-gun diminta untuk memperlihatkan jadwal kerjanya kepada kakek Dagu. Namun kakek Dagu yang penasaran malah mengambil tabletnya dan melihat sendiri jadwal kerja Kang Taemo. Dan pas banget kakek Dagu malah melihat jadwal perayaan 1 tahun hubungannya dengan Shin Geum-hee Sabtu nanti, yang malah dilupakan oleh Kang Taemo. Jadinya ya Kang Taemo diminta kakek Dagu membatalkan semua jadwalnya agar bisa berkencan dengan Shin Geum-hee hari Sabtu nanti. Bahkan dia langsung memesan tempat khusus untuk Kang Taemo dan Shin Geum-hee. Kali ini Kang Taemo tidak keberatan membatalkan jadwalnya, dan hal ini justru membuat Cha Sung-kun jadi heran. Di sisi lain, Shin Hari yang menjalankan aktivitas pekerjaannya harus dibuat tidak nyaman, di mana beberapa kali dia harus berusaha menghindari Kang Dagu yang datang melihat timnya saat melakukan syuting iklan produk perusahaannya. Bahkan dia harus berebut toilet dengan kakek Dagu saat menerima telepon dari Kang Taemo di tempat syuting, dan membuat Kang Dagu cedera pinggang karena terjatuh. Akibatnya Kang Dagu nampak kurang suka kepadanya. 급해서 그러는데요. 좀 빨리. Malamnya tiba-tiba Kang Taemo menelepon Shin Hari dan mengatakan bahwa dia sudah berada di depan rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada Shin Hari. Rupanya kedatangan Kang Taemo hanya untuk memberikan minuman tonik spesial dan salep untuk mengobati mata Shin Hari. Lalu Shin Hari juga memberikan ayam goreng yang dibawanya kepada Kang Taemo. Tibalah di hari Sabtu perayaan 1 tahunnya, Kang Taemo mengajak Shin Hari pergi ke sebuah butik terkenal untuk membelikannya gaun yang akan dipakai saat perayaan nanti, agar tampil lebih cantik dan mempesona. Disinilah kemudian Kang Taemo menyadari sudah terpesona dengan kecantikannya Shin Hari. 다른 것도 한번 입. 이것도 한번 봐볼게. 금희 씨는 어때요? 저도 좋아요. Singkat cerita, mereka berdua pun terlihat sedang makan malam berdua di sebuah restoran eksklusif untuk merayakan 1 tahun hubungannya. Mereka pun nampak sangat menikmati makan malam itu, namun sedikit insiden terjadi saat Shin Hari berjongkok untuk mengambil tasnya yang terjatuh, bajunya malah sobek, dan bersamaan dengan itu juga pelayan restoran datang untuk menyampaikan ucapan selamat sambil membawa kue perayaannya. Untunglah Kang Taemo mengerti situasinya, dan tanpa canggung dia segera memeluk Shin Hari dari belakang dan bersama-sama meniup lilinnya. Setelah menikmati makan malam itu, mereka berdua lalu pulang, dan saat berada di luar, sepatu Shin Hari malah terlepas karena tersangkut. Kang Taemo lalu mengambilnya dan memasangkan sepatunya langsung di kaki Shin Hari. Tentu saja Shin Hari jadi baper diperlakukan seperti itu, apalagi saat itu juga terlihat pesta kembang api tengah berlangsung. Lalu mereka berdua pun sangat menikmati momen tersebut. Sesampainya di rumah, Shin Hari segera pamit untuk pulang, namun dia tidak menyadari bahwa dompetnya tertinggal di jok mobil Kang Taemo. Melihat dompet Shin Hari tertinggal, Kang Taemo kembali ke rumah Shin Hari, bermaksud mengembalikan dompetnya. Namun saat di rumah Shin Hari, Kang Taemo justru melihat Lee Min-woo masuk ke rumah Shin Hari. Tentu saja Kang Taemo sangat heran. Karena penasaran, dia pun membuka dompet Shin Hari dan ternyata setelah melihat kartu identitasnya, Kang Taemo jadi tahu kalau dompet itu bukan dompet Shin Geum-hee, melainkan Shin Hari pegawainya sendiri. Akhirnya identitas Shin Hari pun terbongkar. Kang Taemo tentu saja sangat marah karena merasa sudah dipermainkan oleh pegawainya sendiri. Namun karena terlanjur suka, Kang Taemo malah berniat membalasnya dengan memintanya untuk mengevaluasi lagi menu ravioli kimchi-nya Lee Min-woo yang diajukan oleh Shin Hari, karena menurutnya harganya terlalu mahal. Kang Taemo juga meminta Shin Hari untuk hadir bersamanya sebagai Shin Geum-hee pada perayaan berdirinya perusahaan. Padahal, Shin Hari juga harus hadir sebagai pemedang penghargaan pegawai teladan perusahaan pada perayaan tersebut. Ditambah lagi orang tua Shin Hari juga ikut diundang hadir pada acara tersebut. Sehingga tidak ada peluang baginya untuk hadir sebagai Shin Geum-hee sekaligus juga sebagai Shin Hari.
Untuk meredakan stresnya, Shinhari ikut makan malam dengan teman-teman kantornya, namun Shinhari malah mabuk karena terlalu banyak minum soju. Saat akan pulang, Shinhari yang dalam keadaan mabok malah menelepon Kang Taemo dan mengatakan hal-hal aneh yang membuat Kang Taemo bingung. Dan selanjutnya, karena terlalu mabuk, ponsel Shinhari tiba-tiba saja terjatuh dan mati, dan tidak bisa dihubungi lagi. Merasa khawatir dengan keselamatan Shinhari, Kang Taemo bergegas mencarinya. Beruntung akhirnya Kang Taemo berhasil menemukan Shinhari yang sedang tertidur di taman bermain anak. Kang Taemo segera membangunkan Shinhari dan karena masih mabuk berat, Shinhari akhirnya mengakui identitas dirinya sebagai Shinhari dan dia merasa lega sudah mengatakannya kepada Kang Taemo. 이니까 나 그럼 신하리예요. 말하니까 너무 속 시원해. Pengakuan Shinhari tersebut cukup membuat Kang Taemo akhirnya memaafkan Shinhari, sehingga dia kemudian membatalkan perjanjian kencannya dengan Shinhari. Dan tentu saja, hal itu membuat Shinhari jadi sangat lega karena masalah yang selama ini mengganggunya bisa segera selesai. Sementara itu, Kang Taemo sengaja pergi bertugas ke Amerika bersama Cha Sung-hun untuk beberapa hari agar bisa melupakan Shinhari. Namun nyatanya, Kang Taemo tetap tak bisa melupakannya. 뭐가 미안한 건데요? Beberapa hari kemudian, Kang Dagu menelepon Shinhari dan mengajaknya untuk makan malam bersama karena sudah lama tidak bertemu. Rupanya Kang Taemo belum memberitahu kakeknya bahwa dia sudah putus dengan Shin Geum-hee. Merasa tidak enak, Shinhari memutuskan untuk menemuinya. Namun dia tidak tahu kalau Kang Taemo juga diajak makan malam oleh kakek Dagu. Demikian juga dengan Kang Taemo. Kang Taemo datang lebih dulu di restoran untuk makan malam bersama kakeknya. Di saat bersamaan, dia melihat Shinhari juga datang. Kang Taemo segera menanyakan maksud kedatangan Shinhari di sana. Namun karena tidak fokus, tanpa sengaja Kang Taemo menyebutkan namanya sebagai Shinhari dan bukan sebagai Shin Geum-hee. Seketika Shinhari pun terkejut mendengar nama aslinya disebut oleh Kang Taemo. Kang Taemo kemudian mengatakan bahwa dia sudah mengetahui identitas Shinhari yang sebenarnya. Karena malu identitasnya sudah terbongkar, Shinhari berusaha menghindari Kang Taemo saat berada di kantor. Shinhari belum mengetahui kalau Kang Taemo justru saat ini malah menyukainya dan bahkan bermaksud untuk melamarnya dengan memberikannya sebuah kalung, lalu mengundangnya makan malam bersama di sebuah restoran. Namun Shinhari yang justru khawatir Kang Taemo akan memecatnya, malah memberikan surat pengunduran dirinya sebagai pegawai di perusahaannya. Namun begitu, Shinhari tetap berusaha meyakinkan Kang Taemo untuk tidak memecatnya. 직원으로서 실수한 게 없다고 생각합니다. 그럼 제가 입사 이래 제 능력의 빨대를 확 꼽고 제가 퇴직하는 그날 Melihat sikap Shinhari yang nampaknya tidak begitu menyukainya, membuat Kang Taemo tambah penasaran sehingga pengunduran diri Shinhari pun ditolaknya. Dan malah dia mengajaknya menonton film di bioskop dengan alasan mengerjakan proyek baru bersamanya. Namun usahanya kali ini juga harus gagal karena keberadaan Bu Yeo dan Pak Gye di bioskop itu. 근데 어떤 신제품 도움이 되지 않을까요? 메뉴는 뭐로 할래요? 네? 여길 다요? 왜요? 일로 갔나? 사장님, 회사님. Tidak putus asa dengan kegagalannya di kencan pertama, Kang Taemo mengajak Shinhari pergi ke suatu tempat setelah sebelumnya mencari informasi tentang masa kecilnya, kesukaannya, dan makanan favoritnya Shinhari di media sosial. Setibanya di tempat tujuan, betapa senangnya Shinhari saat melihat makanan favoritnya sejak kecil ada di sana, yang ternyata sudah disiapkan oleh Kang Taemo sebagai kejutannya. Shinhari nampak menikmati makan bersama Kang Taemo dan bercerita tentang masa kecilnya kepada Kang Taemo, dan bahkan dia tidak bisa mencegah Kang Taemo saat memasangkan tali sepatunya yang terlepas. 초등학교 때 저희 집이 빵. 죄송해요. 어렸을 땐 딱히 어렸을 때부터 바쁜 부모님 때문에 제가 제 무덤을 팠네요.
Sementara itu, Jin Yun-so kembali dipertemukan dengan Cha Sung-hoon, walaupun keduanya nampak masih menahan diri untuk tidak bersikap ramah satu sama lain. Saat itu, Jin Yun-so banyak minum soju sehingga membuatnya lumayan mabuk. Cha Sung-hoon kemudian memberanikannya untuk mengatakan agar Jin Yun-so tidak menghindarinya lagi jika bertemu. Jin Yun-so yang sedang mabuk kemudian berjalan pulang saat Cha Sung-hoon menerima telepon. Karena khawatir, Cha Sung-hoon lalu menyusulnya. Dalam keadaan mabuk, Jin Yun-so mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta kepada Cha Sung-hoon saat pertama kali bertemu. Dan tiba-tiba dalam kondisi mabuk itu, Jin Yun-so mencium Cha Sung-hoon yang juga menyambutnya dengan sangat hangat. Kembali kepada siang hari yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Kang Tae-mo, tiba-tiba turun hujan sangat lebat dan itu membuat Kang Tae-mo mendadak seperti ketakutan. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh Shin Hari agar turun dari mobil lalu menyuruhnya pulang sendiri. Nampaknya Kang Tae-mo mengalami trauma masa kecil yang membuatnya takut dengan hujan. Shin Hari lalu berjalan pulang di tengah hujan deras sambil mengucapkan sumpah serapah kepada Kang Tae-mo. Setelah hujan reda, Kang Tae-mo mencoba menghubungi lagi Shin Hari. Ternyata Shin Hari sudah berada di sebuah hotel. Sementara itu, Shin Hari yang sedang berada di hotel malah bertemu dengan Yura dan temannya yang memberitahukan bahwa mereka akan melihat Lee Min-woo syuting di hotel itu. Mereka kemudian bertanya apakah Shin Hari sedang berkencan dengan pacarnya sekarang, namun belum sempat menjawabnya. Tiba-tiba saja Kang Tae-mo datang dan mengaku sebagai pacarnya Shin Hari. 실은 내가 남자친구랑 온 게 자기야. 누구셔? 강태무라고 합니다. Dan lebih parah lagi, Kang Tae-mo juga mengaku sebagai presidir GoFood, perusahaan tempat Shin Hari bekerja, yang sudah pasti membuat temannya terutama Yura kaget tidak percaya Shin Hari bisa memiliki pacar seorang presidir. Dan malam itu, terpaksa Shin Hari juga harus menginap dalam satu kamar dengan Kang Tae-mo di hotel itu, sekedar menunjukkan kepada Yura dan temannya kalau dia dan Kang Tae-mo benar-benar berpacaran. Walaupun faktanya, Shin Hari malah jadi khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan saat berada di kamar dengan Kang Tae-mo. Namun untunglah Kang Tae-mo tetap bersikap sopan kepadanya. 잠은 다 잤네. 오늘 잠은 다 잤네. Lee Min-woo yang baru saja datang juga dibuat kaget mengetahui Shin Hari berpacaran dengan Kang Tae-mo. Lalu Lee Min-woo yang sepertinya tidak suka dengan hubungan Kang Tae-mo dan Shin Hari mempertanyakan mengapa Kang Tae-mo memilih Shin Hari dan bukan gadis lain yang sepadan dengannya. Namun Kang Tae-mo dengan tegas menjawab bahwa dia menyukai Shin Hari sebagai wanita dengan pesona yang tanpa batas. 그러니까 그 말은 신하리 신. 그러니까 다시는 내 여자 수준. Hari itu, Kang Tae-mo mengajak mereka untuk memancing di laut dan berusaha membuat Shin Hari terkesan kepadanya dengan mengajak Lee Min-woo berlomba memancing. Namun karena terlalu asik, Kang Tae-mo malah kurang memperhatikan kondisi Shin Hari yang kurang sehat pada saat itu. Dengan segera, Kang Tae-mo mengajak Shin Hari ke rumah sakit lalu mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Shin Hari segera pamit, namun Kang Tae-mo menyusulnya dan menyatakan perasaannya kepada Shin Hari. Dan bahkan dia mengungkapkan kecemburuannya kepada Lee Min-woo. Namun dia menyadari bahwa hal ini sangat mendadak untuk Shin Hari, sehingga dia memberikan waktu kepada Shin Hari untuk menjawabnya. Beralih kepada Jin Yun-so yang juga baru bangun dari tidurnya dan mendapati dirinya ternyata tidur di kamar Cha Sung-hoon. Tentu membuatnya sangat kaget dan segera berpakaian untuk pulang. Namun di saat bersamaan, Cha Sung-hoon datang membawa makanan, dan saat Cha Sung-hoon menyinggung soal kejadian semalam, Jin Yun-so malah memintanya menganggapnya tidak pernah terjadi apa-apa dan melupakan semuanya. Dan sepertinya itu membuat Cha Sung-hoon sangat kecewa, karena sebenarnya Cha Sung-hoon juga menyukai Jin Yun-so saat melihatnya pertama kali di minimart. Melihat sikap Jin Yun-so yang sepertinya tidak menyukainya, membuat Cha Sung-hoon memutuskan untuk menjauhinya, dan sebaliknya, saat mendengar Cha Sung-hoon mengatakan akan menjauhinya, Jin Yun-so segera mengejarnya lalu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya bahwa dia sangat menyukai Cha Sung-hoon. Namun karena malu dan kurang percaya diri, makanya dia bersikap biasa saja setelah mereka melakukannya kemarin, dan akhirnya mereka berdua pun berciuman. Dalam sebuah acara syuting produk GoFood, seharusnya yang berperan adalah Ye Jin, namun karena mendadak sakit, Bu Yeo lalu meminta Shin Hari menggantikannya syuting bersama Lee Min-woo.
Selesai syuting, Kang Taemo segera menemui Shin Hari dan bersamaan dengan itu, kakek Dago juga datang ke tempat itu untuk menemui Kang Taemo. Kang Taemo segera berlari membawa Shin Hari untuk sembunyi. Setelah kakek Dago pergi, Kang Taemo memberitahu Shin Hari bahwa dia memberitahu kakeknya bahwa dia sudah putus dengan Shin Geum-hee karena Kang Taemo ingin memperkenalkannya sebagai Shin Hari. Tetapi Shin Hari malah meminta Kang Taemo untuk pergi kencan buta lagi dan menyampaikan penolakannya karena khawatir jadi perguncingan di kantor. Namun saat Kang Taemo menanyakan apakah Shin Hari benar-benar tidak memiliki perasaan suka kepadanya, Shin Hari hanya diam saja. Kang Taemo nampaknya tidak putus asa dan mengatakan dia akan tetap menyukainya sampai Shin Hari juga akan menyukainya dan menjamin apa yang selama ini dikhawatirkan Shin Hari tidak akan terjadi dan memintanya tetap berada di sisinya. Mendengar perkataan Kang Taemo itu, tiba-tiba saja Shin Hari malah mencium Kang Taemo yang juga dibalas dengan hangat oleh Kang Taemo. Kang Taemo tentu sangat senang dengan ciuman itu dan menganggap Shin Hari sudah menyukainya. Namun betapa tengsinnya dia kalau Shin Hari malah mengatakan ciuman itu hanyalah kesalahan yang sudah dia perbuat. Tentu saja Kang Taemo tidak terima dengan pernyataan Shin Hari tersebut, sehingga keesokan harinya Kang Taemo bertemu kembali dengan Shin Hari dan memintanya bertanggung jawab karena sudah berani menciumnya tapi hanya menyebutnya sebagai sebuah kesalahan. Dengan sedikit memaksanya mentraktirnya makan di restoran yang eksklusif yang sudah pasti tarifnya sangat mahal. Selesai makan, Kang Taemo dengan pianonya sempat memainkan sebuah lagu kesayangan Shin Hari dan Shin Hari pun nampak terpesona melihatnya. Di sisi lain, Jin Yun So juga nampak mulai memberikan perhatian kepada Cha Sung Hoon dengan menyiapkan makanan yang dimasaknya sendiri. Maksud hati berharap pujian, namun Cha Sung Hoon malah mengatakan masakannya itu terasa amis, asin, dan sedikit ada rasa pasir. So pasti Jin Yun So kesal dibuatnya. Kekesalan itu juga disampaikan kepada Shin Hari dan menyalahkan Kang Taemo karena seringkali menelpon Cha Sung Hoon saat mereka sedang berkencan. Tetapi kali ini Shin Hari malah membela Kang Taemo karena mungkin saja Kang Taemo tidak tahu dia sedang berkencan. Jin Yun So jadi curiga Shin Hari sudah menyukai Kang Taemo karena membela Kang Taemo. Keesokan harinya Kang Taemo kembali mengajak Shin Hari bertemu di sebuah tempat yang ternyata adalah tempat bermain, di mana Kang Taemo meminta Shin Hari meluangkan waktunya seharian untuk menemaninya bermain. Selesai bermain, Kang Taemo mengajak Shin Hari makan dan membeli sosis panggang yang pernah dia makan bersama orang tuanya saat berusia 7 tahun, di mana saat itu adalah momen kebahagiaannya bersama ibunya. Setelah itu, mereka harus pergi ke rumah sakit karena mendapat kabar orang tua Shin Hari sakit. Ternyata, usus buntu ayahnya kambuh lagi sehingga harus dirawat dan karena kamar perawatan penuh, mereka masih ditempatkan di ruang darurat. Tidak berselang lama, perawat menyampaikan bahwa mereka bisa segera masuk ke ruang perawatan di kelas Naratama. Shin Hari jadi tahu bahwa Kang Taemo lah yang mengurus kamarnya. Shin Hari tidak memperkenalkan Kang Taemo sebagai presdir di kantornya, tetapi sebagai Pak Gye teman di kantornya, karena menganggap situasinya belumlah tepat. Kang Taemo pun mengiyakan dan mengaku bernama Pak Gye. Sementara itu, Lim Bin Woo yang sedang berada di rumahnya Shin Hari tak sengaja menemukan surat perjanjian kencan Shin Hari dengan Kang Taemo, sehingga dia menduga Shin Hari dipaksa Kang Taemo untuk melakukan kencan pura-pura. Makanya saat melihat Kang Taemo bersama Shin Hari, dia langsung memukul Kang Taemo dan memintanya tidak lagi menemui dan memaksa Shin Hari. Tidak terima dipukul, Kang Taemo pun bermaksud membalasnya, namun Shin Hari langsung melerainya dan meminta Kang Taemo untuk segera pulang dan bergegas pergi bersama Lim Bin Woo. Sesampainya di rumah, awalnya Shin Hari hendak meminta maaf atas kejadian tadi, namun karena ragu dia hanya menyampaikan ucapan terima kasih sudah membantu urusannya. Sementara itu, melihat sikap Shin Hari di depan Lim Bin Woo seperti itu, Kang Taemo menduga Shin Hari masih mencintai Lim Bin Woo, sehingga saat menerima pesan dari Shin Hari, dia tidak membalasnya. Kejadian semalam terus mengganggu pikiran Shin Hari karena khawatir Kang Taemo salah paham dengan sikapnya. Apalagi pesan SMS-nya belum juga dibalas oleh Kang Taemo, sehingga saat mengikuti kegiatan di kantornya, Shin Hari jadi kurang semangat. Apalagi saat mendengar bahwa malam itu Kang Taemo tidak bisa datang dalam kegiatan tersebut karena harus melakukan kencan buta. Shin Hari nampaknya sangat kecewa karena mengira Kang Taemo tidak akan menyerah memperjuangkan cintanya. Akhirnya Shin Hari pun memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya di mana dia juga menyukai Kang Taemo dan meminta Kang Taemo untuk tidak melakukan kencan buta lagi. Dan ternyata
Kang Taemo justru saat itu sedang berada di depan rumahnya Shin-hari dan bermaksud untuk menyatakan cintanya lagi. Saat bertemu, mereka pun melepaskan kerinduannya dengan berciuman. Di sisi lain, malam itu, Cha Sung-hoon yang menggantikan Kang Taemo berkencan buta dengan Jo Yoo-jeong harus menghadapi kesulitan dengan sikap Jo Yoo-jeon yang malah jatuh cinta kepada Cha Sung-hoon sekalipun dia tahu bahwa Cha Sung-hoon sudah mempunyai pacar. Namun dia tidak tahu kalau pacar Cha Sung-hoon adalah Jin Yun-so, sepupunya sendiri. Di mana setelah kencan buta itu, Jo Yoo-jeong tiba-tiba saja datang ke apartemennya Cha Sung-hoon dalam keadaan mabuk dan meminta Cha Sung-hoon untuk membalas cintanya. Namun karena mabuk membuat Jo Yoo-jeong sedikit mual, dan di saat bersamaan, Jin Yun-so juga datang ke kamar Cha Sung-hoon, padahal Jo Yoo-jeong lagi di toilet. Terpaksa Cha Sung-hoon berbohong mengatakan bahwa Kang Taemo sedang berada di kamarnya. Jo Yoo-jeong juga datang ke kantornya untuk menyatakan cintanya. Alhasil mereka harus kepergok oleh kakek dagu yang sudah pasti sangat marah kepada Cha Sung-hoon dan Kang Taemo. 그러니까 이쪽이 조유정냐? Jo Yoo-jeong juga membuat Jin Yun-so jadi salah paham dan marah kepada Cha Sung-hoon saat mengetahui laki-laki yang disukai oleh sepupunya itu ternyata adalah pacarnya sendiri. Sekalipun Cha Sung-hoon sudah meminta maaf dan menceritakan kejadian sebenarnya, namun nampaknya Jin Yun-so masih marah. Sementara itu, Bu Yeo dan Pak Ge yang ternyata sudah berpacaran bermaksud mengajak Shin-hari untuk makan bersama. Awalnya sih Shin-hari menolaknya, tapi tiba-tiba saja Kang Taemo yang mengetahui mereka akan pergi makan malah ikut makan dengan mereka. Terpaksa Shin-hari pun ikut makan dengan mereka. Awal keberadaan Kang Taemo membuat mereka semua jadi canggung, namun setelah Ye-jin memberanikan diri untuk membuka minuman oplos yang tanpa diduga malah disambut oleh Kang Taemo, suasana pun jadi lebih santai dan tak terhindarkan lagi, mereka pun pesta minum sampai mabuk. Setelah teman-temannya Shin-hari pulang, Kang Taemo bermaksud mengajak Shin-hari jalan-jalan untuk meredakan mabuknya. Namun belum sempat Shin-hari dan Kang Taemo berpegangan tangan, tiba-tiba kakek dagu muncul dan memergoki mereka berdua. Shin-hari kebingungan saat harus memberikan alasan keberadaan mereka berdua di sana. Namun beruntung, Bu Yeo dan Pak Ge kembali ke sana dan menyampaikan kalau mereka semua baru saja makan bersama. Namun demikian, kakek dagu masih penasaran dengan wanita yang dikencani Kang Taemo yang masih dirahasiakannya. Jin Yun-so yang masih marah karena Cha Sung-hoon tidak menghubunginya setelah mengetahui Cha Sung-hoon menggantikan Kang Taemo berkencan buta dengan Jo Yoo-jeong, mengajak Shin-hari menguntitnya saat pergi dengan Kang Taemo, yang ternyata mereka berdua pergi ke sebuah panti asuhan, dan di sana Jin Yun-so malah bertemu dengan ibunya Cha Sung-hoon yang mengelola panti asuhan itu. Akhirnya, Jin Yun-so dan Shin-hari mengetahui kalau Kang Taemo dan Cha Sung-hoon sering datang ke sana untuk memberikan donasi bagi anak-anak di panti asuhan tersebut. Dan menurut ibunya, di panti asuhan itulah Kang Taemo bertemu dengan Cha Sung-hoon dan bersahabat sampai sekarang. Akhirnya, Jin Yun-so memahami mengapa Cha Sung-hoon dan Kang Taemo bersahabat sangat dekat. Dan seketika kemarahan Jin Yun-so pun mereda. Demikian juga dengan Shin-hari yang semakin kagum dengan kedermawanan Kang Taemo. Kebahagiaan kedua pasangan itu pun terpancar saat mereka bermain basket bersama. Setelah dari panti asuhan, mereka pergi ke rumah Shin-hari karena mendengar kabar tentang adiknya Shin-hari yaitu Shin Ha-mim yang mengambil uang di kas kedainya. Dan kebetulan emak dan ayahnya Shin-hari juga sedang pergi. Shin-hari kemudian menawari mereka makan di kedainya. Secara sejak pagi mereka belum sempat makan, namun tanpa sengaja Shin-hari menumpahkan minumannya ke baju Kang Taemo. Dengan segera Shin-hari memberikan baju ganti untuk Kang Taemo dengan baju milik adiknya. 이걸로 갈아입어요. 그냥 말리면 나 벗는 거 보고 있으려고요? 보여줄게요. 빨리 하민이 밥 바로 갈아입어요, 빨리. Selanjutnya tanpa diduga, ayah dan emaknya Shin-hari juga pulang malam itu. Tentu saja Jin Yun-so khawatir keberadaan Kang Taemo dan Shin-hari yang sedang berada di kamar ketahuan oleh emaknya Shin-hari.
Tidak kehilangan akal, Jin Yun So langsung berteriak bahwa emaknya Shin Hari sudah pulang sambil menarik emaknya untuk berkenalan dengan Cha Sung Hoon. Mengetahui emaknya sudah pulang, Shin Hari segera membawa Kang Tae-mo keluar dengan mengendap-endap. Secara memang dia belum siap memperkenalkan Kang Tae-mo kepada kedua orang tuanya. Tapi tetap saja mereka harus kepergok oleh adiknya Shin Hari. Beruntung adiknya Shin Hari mau diajak kerjasama untuk merahasiakan dulu hubungan mereka kepada orang tuanya. 신하리! 죄송합니다. 실례가 많았으면 전 못 받고 뒷집 나오시네 우리 매형. 안녕히 가세요 매형. 또 봬요. Hubungan Shin Hari dan Kang Tae-mo semakin hari semakin dekat, di mana mereka berdua berusaha untuk berkencan selepas kerja agar tidak ada orang yang mengetahui hubungan mereka. Makanya Shin Hari mengajak Kang Tae-mo pergi kencan menggunakan kereta ke tempat makan yang romantis. Namun demikian Kang Dagu akhirnya mengetahui hubungan mereka berdasarkan informasi dari orang kepercayaannya yang diminta mengawasi Kang Tae-mo. Dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Kang Tae-mo, kakek Dagu meminta Shin Hari menemuinya untuk mengetahui tujuan Shin Hari mendekati Kang Tae-mo. Dan setelah mengetahui bahwa hubungan mereka berawal dari kebohongan saat kencan buta, kakek Dagu meminta Shin Hari untuk menjauhi Kang Tae-mo. 신금이 아니 신하리 양 대체 그쪽은 앞으로 우리 태무 만나지 말아요. Belum sempat Shin Hari menjelaskan tentang hubungan mereka sekarang, tiba-tiba saja mereka mendapat kabar tentang kecelakaan yang menimpa Kang Tae-mo. Shin Hari segera pergi menyusul ke rumah sakit untuk menengok Kang Tae-mo. Namun kakek Dagu kembali meminta Shin Hari untuk tidak lagi menemui Kang Tae-mo karena menurutnya keberadaan Shin Hari membuat pengaruh buruk kepada Kang Tae-mo. Mendengar itu Shin Hari segera pamit untuk pulang. Namun Kang Tae-mo mencegahnya dan mengatakan kebenaran tentang cintanya kepada Shin Hari, yang walaupun awalnya hanya pura-pura, tetapi sekarang mereka berdua benar-benar saling mencintai. Kang Tae-mo berusaha meyakinkan kakek Dagu bahwa dia benar-benar mencintai Shin Hari dan memintanya untuk merestui hubungan mereka. Sementara itu Shin Hari yang dalam perjalanan pulang terpaksa kembali ke rumah sakit karena tiba-tiba saja hujan turun. Shin Hari sangat khawatir dengan fobia Kang Tae-mo saat hujan. Dan tidak peduli walaupun saat itu kakek Dagu masih berada di rumah sakit. Malam itu Shin Hari mengetahui kisah tentang kenapa Kang Tae-mo fobia terhadap hujan, yang dimulai saat kecelakaan mobil yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dunia, di mana kecelakaan itu terjadi saat hujan dengan deras. Dan sejak saat itu Kang Tae-mo tidak pernah melihat wajah orang tuanya sekalipun di dalam mimpi, sehingga Kang Tae-mo selalu beranggapan dialah penyebab kecelakaan tersebut. Makanya orang tuanya membencinya dengan tidak pernah menampakkan wajahnya kepadanya. Namun menurut Shin Hari, cinta orang tuanya kepada Kang Tae-mo sangat besar. Terbukti dengan sikap Kang Tae-mo saat menceritakan kisah orang tuanya tersebut, sehingga tidak mungkin orang tuanya membenci anaknya sendiri. Kisah cinta antara Kang Tae-mo dan Shin Hari kemudian menyebar dengan cepat di media sosial, apalagi ditambah dengan fitnah yang sudah disebar oleh Yura tentang cinta segitiga antara Lee Min-woo, Shin Hari, dan Kang Tae-mo, di mana Yura menyebut bahwa Shin Hari sudah menyukai Lee Min-woo selama 7 tahun, tetapi berpura-pura menjadi temannya. Dan sekarang malah memiliki pacar seorang presidir perusahaan. Seolah-olah Yura ingin mengungkapkan bahwa Shin Hari adalah wanita munafik yang sudah menduakan Kang Tae-mo dan Lee Min-woo. Berita itu pun akhirnya sampai kepada kakek Dagu. Akibatnya semua pekerjaan yang terkait dengan timnya Shin Hari dialihkan kepada tim lain. Bahkan kakek Dagu berniat untuk memutasi Shin Hari ke cabang lain di perusahaannya. Kang Tae-mo yang kemudian mengetahui gosip tersebut langsung pergi ke kantor untuk menemui Shin Hari. Namun Shin Hari tidak berada di kantor, bahkan di rumahnya pun tidak ada. Orang tua Shin Hari jadi kebingungan dengan sikap Kang Tae-mo, apalagi Kang Tae-mo memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Terpaksa adik Shin Hari memberitahu orang tuanya kalau dia adalah Kang Tae-mo, presidir perusahaan di mana Shin Hari bekerja. Sementara itu, ayah Jin Yun So yang sudah mengetahui hubungan anaknya dengan Cha Sung Hoon mengundang mereka untuk makan malam dan tanpa diduga, ayah Jin Yun So menyampaikan persetujuannya atas hubungan mereka berdua dan berniat untuk mengenal lebih dekat calon menantunya itu. Bahkan meminta Jin Yun So untuk segera pulang. Dan karena sudah mendapat restu dari orang tuanya Jin Yun So, Cha Sung Hoon memberanikan diri untuk melamar Jin Yun So. Namun dugaan Jin Yun So tentang ayahnya ternyata salah besar.
karena sebenarnya ayahnya hanya berpura-pura saja merestui hubungan mereka, di mana ayahnya kemudian justru menelpon Cha Sung-hoon dan tanpa basa-basi langsung memintanya untuk putus dengan anaknya. Tentu saja Jin Yun-so sangat kecewa dengan sikap ayahnya tersebut. Namun begitu, Jin Yun-so sudah memiliki tekad yang kuat mempertahankan hubungannya dengan Cha Sung-hoon. Kembali kepada Kang Tae-mo yang masih mencari Shin Hari akhirnya mengetahui keberadaannya. Terlihat bahwa Kang Tae-mo sangat mengkhawatirkan kondisi Shin Hari, sehingga saat bertemu dia menumpahkan perasaannya kepada Shin Hari agar jangan lagi menghilang secara tiba-tiba tanpa mengatakan apa-apa. Dan malam itu mereka berdua menginap di sebuah hotel lalu menghabiskan malam berdua di sana dengan kerinduan yang sangat mendalam. 나가있어 줄래요? 나 부끄러운데. Keesokan harinya, Kang Tae-mo dan Shin Hari mengklarifikasi hubungannya kepada kedua orang tuanya yang memang belum yakin dengan hubungan mereka berdua. Kang Tae-mo berusaha meyakinkan kedua orang tua Shin Hari bahwa dia benar-benar sangat mencintai Shin Hari karena bersamanya dia bisa tersenyum dan merasa senang dan bahagia saat bertemu. Beruntung Cha Sung-hoon dan Jin Yun-so yang sedang berulang tahun juga datang karena ingin merayakannya bersama Shin Hari dan keluarganya, sehingga dapat mencairkan suasananya. Dan akhirnya emaknya Shin Hari nampaknya mulai menerima kehadiran Kang Tae-mo sebagai calon menantunya. Walaupun ayahnya Shin Hari nampak masih ragu dengan hubungan mereka karena khawatir Shin Hari akan merasa rendah diri karena memiliki keluarga yang miskin. Jin Yun-so nampak sudah membulatkan tekadnya untuk keluar dari pekerjaannya di perusahaan ayahnya dan berniat untuk memulai usahanya sendiri tanpa keterlibatan ayahnya. Sekalipun kecewa, sebenarnya Jin Yun-so sangat menyayangi ayahnya yang hidup seorang diri, sehingga dia sangat sedih harus menghadapi kenyataan yang bertolak belakang dengan perasaannya itu. Beruntung, Cha Sung-hoon bisa memahami perasaan Jin Yun-so dan mengenai niat Jin Yun-so yang akan memulai usahanya sendiri, Cha Sung-hoon tanpa ragu memberikan dukungan finansial penuh agar usahanya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, permasalahan hubungan Kang Tae-mo dan Shin Hari belum selesai karena mereka masih harus menghadapi kakek Dagu yang masih belum merestui hubungannya, di mana kakek Dagu kembali berpura-pura sakit agar Kang Tae-mo khawatir kepadanya dan mau menuruti keinginannya. Namun Kang Tae-mo sudah tahu akal-akalan kakeknya itu. Mendengar hal tersebut, Shin Hari memberanikan diri menengok kakek Dagu dengan maksud untuk bisa lebih dekat dan melunakkan hati kakek Dagu. Shin Hari berusaha melayani kebutuhan kakek Dagu dengan memberinya minuman kesehatan yang disukainya dan mengajaknya mengobrol dengan santai. Namun sepertinya usahanya belum bisa melunakkan hati kakek Dagu. 쌍화차가 또 상어요? 이 진짜 이 상어요? 진짜. 사랑 미련 때문에 젖어. Keberadaan kakek Dagu di rumah sakit malah membuat dokter mendiagnosa bahwa penyakit lamanya kembali kambuh. Kabar tentang penyakit kakek Dagu tentu membuat Kang Tae-mo sangat khawatir dengan kesehatan kakeknya itu. Demikian juga dengan kakek Dagu tidak menyangka penyakit lamanya kembali kambuh, dan karena sudah sering dilakukan operasi, mau tidak mau Kang Tae-mo harus menyetujui anjuran para dokter agar kakek Dagu dioperasi di Amerika karena memiliki peralatan dan teknologi yang lebih baik. Artinya dia harus berpisah untuk sementara dengan Shin Hari karena Kang Tae-mo juga harus ikut ke Amerika menemani kakeknya yang sudah pasti akan memerlukan waktu yang lama sampai kakeknya sembuh. Shin Hari mencoba membesarkan hati Kang Tae-mo dengan mendukungnya dan mendoakan agar kakek Dagu bisa cepat sembuh selama pengobatannya di Amerika. 1 tahun kemudian, Shin Hari nampak masih bekerja dengan timnya, sedangkan Pak Gye sudah diangkat sebagai kepala bagian tim riset yang baru, di mana Pak Gye dan Bu Yeo sudah tidak ragu menunjukkan hubungannya di depan pegawai lainnya. Adapun usaha Jin Yun-so juga nampaknya sudah menunjukkan hasil perkembangan yang baik, dan tentu saja dengan pemodal utama Cha Sung-hoonnya sendiri. 내 남자친구 안식년이라 너무 좋다 진짜. Suatu ketika, Shin Hari dikagetkan oleh adiknya, Shin Ha-mim, yang memberitahukan tentang Kang Tae-mo yang digosipkan berhubungan dengan seorang artis Korea di Amerika. Shin Ha-mim terus memanas-manasi Shin Hari agar berhati-hati dengan Kang Tae-mo. Mencoba tetap tenang, Shin Hari lalu menelepon Kang Tae-mo tetapi sayang tidak diangkat. Akhirnya Shin Hari jadi kemakan juga gosip tersebut.
Sehingga dia memutuskan akan pergi ke Amerika menemui Kang Taemo. Namun belum sempat berangkat, ternyata Kang Taemo sudah ada di Korea dan dia sengaja tidak mengabari Shin Hari untuk memberinya kejutan. Dan setelah dikonfirmasi oleh Kang Taemo, Shin Hari pun akhirnya merasa lega. Adapun kondisi kesehatan kakek Dago juga sudah pulih dan tidak lama lagi akan segera pulang. Kang Taemo memang lebih dulu pulang ke Korea dan langsung menemui Shin Hari untuk menyampaikan pesan kakek Dago dan memastikan kalau Shin Hari sudah menerima lamaran Kang Taemo dengan sepasang cincinnya, yang artinya kakek Dago sudah merestui hubungan mereka. Akhirnya keisengan Shin Hari kepada Kang Taemo saat kencan buta malah dipersatukan dalam cinta. Selamat berbahagia.